Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita membahas tentang fenomena ghibah ataupun gosip. Meskipun hal ini menjadi lumrah maupun biasa, namun bukankah ini menjadi hal dosa yang besar? Bahkan ketika kita melakukan hal ini, bagaikan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, untuk itu kita mengingatkan diri kita masing-masing berkaitan dengan tema ini, yaitu gosip perilaku tercela menghapus pahala. Bersama guru-guru kita pemirsa yang akan membahas ini, ada Ustadz Tony Fajar, kemudian Ustazah Muawana, dan juga Ustadz Fahmi Salim. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Husna Jalan Enggon Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji, siapa Bu nama guru kita hari ini? Tahu gak hari ini namanya siapa? Ustadz? Ada yang tahu apa enggak? Ustadz Roni. Kita doakan Bu beliau, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, ilmunya mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua. Dan doakan juga Ustadz Fahmi Salim yang ada di perjalanan, karena di daerah Cibitung tadi ada yang kecelakaan. Doakan guru kita satu lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan selamat sampai Majelis Damai Indonesiaku. Dan juga seluruh kru tim Damai Indonesiaku, serta yang kucintai seluruh ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Damai Indonesiaku yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, siang hari ini Allah berikan kita badan yang sehat, waktu yang luang, dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semua dapat ilmu yang manfaat dan gugur segala dosa-dosa kita. Salawat salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, mari sama-sama kita kasih waktu sedikit untuk kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Keluarga kita yang ada di Sumatera, yang mana Allah berikan beliau semuanya bencana, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat bencananya. Adapun yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang Allah diberikan ujian mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Ibu sehat, bapak sehat, anak-anak sehat, kantongnya sehat. Mudah-mudahan pulang dari sini kantongnya pada tebel. Tebel apanya? Dapat rizkinya, pulang dari sini gugur dosa-dosanya. Masya Allah, hari ini temanya luar biasa, tentang ghibah, atau biasanya ibu-ibu suka bilang gosip, digosok makin. Ya Allah, yang jawabin ibu-ibu semua.
Ibu-ibu, Bapak, ini menjadi satu nasihat buat kita semua. Bahwasannya ghibah itu sudah ada termaktub dalam surah Al-Hujurat. Yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran, janganlah kamu satu sama lain saling ghibah, saling gosip. Dikasih sama Allah sebuah perumpamaan. Apabila kamu makan daging saudaramu yang udah menjadi bangke, kira-kira mau apa enggak? Contoh, ibu pergi ke pasar beli daging sapi. Pilihnya yang busuk apa yang seger? Pilihnya pasti yang seger. Nah, ini Allah kasih perumpamaan orang yang gibah kayak orang lagi makan bangke saudaranya sendiri. Bahkan ada satu cerita yang mana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Dulu pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua wanita sedang melaksanakan puasa. Ini di dalam kitab juga dimasukin di dalam babus siam. Satu kitab yang mana membahas mengenai puasa. Ini dua wanita tadi, ibu-ibu, bapak-bapak lagi melaksanakan puasa. Tapi ternyata ketika melaksanakan puasa, di dua perempuan tadi nggak kuat. Akhirnya dia kirim utusan untuk menyampaikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusannya nyampe ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada dua perempuan. Nih yang dua-duanya lagi puasa. Tapi pada nggak kuat, kira-kira boleh batal apa enggak? Rasulullah bilang sama utusan, coba kamu bilang sama dua wanita yang tadi, suruh datang kepadaku sekalian bawa ember atau wadah. Bawa apa, Bu? Ember atau wadah. Tuh wanita datang, kata Rasulullah, coba kamu muntahkan apa yang ada di dalam perutmu. Akhirnya wanita yang pertama memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Mohon maaf, ketika dikeluarkan, yang dikeluarkan muntahannya itu adalah daging dan darah seger. Perempuan yang satu lagi disuruh sama Rasulullah, wahai perempuan, coba muntahin apa yang ada di dalam perutmu. Katanya kamu kan gak kuat buat puasa. Akhirnya perempuan yang satu lagi dimuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Mohon maaf, yang dikeluarkan adalah daging dan juga darah segar. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini dua perempuan, mereka melakukan puasa karena Allah, tapi mereka berdua berkumpul untuk saling membicarakan aib satu sama lain. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ghibah emang tuh atau gosip, digosok makin sip. Kenapa? Pernah diceritakan Nabi Isa alaihi salam pernah bertemu kepada iblis. Ibu-ibu udah ketemu iblis apa belum? Bapak udah ketemu iblis apa belum? Kira-kira kalau mau ketemu iblis pada takut apa enggak? Nih Nabi Isa alaihi salam bertemu kepada iblis. Nih iblis yang tangan satu dibawa debu, satunya lagi dibawa madu. Ketika itu Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada iblis, wahai iblis, dua-dua yang kamu bawa tuh buat apa? Oh, yang satu saya bawa madu, yang satu saya bawa debu. Yang madu saya pengen olesin ke orang yang demen doyan gibah biar makin manis. Makanya kalau lagi ngegosip di bawah pohon rambutan ada rujaknya 3 jam kira-kira berasa apa kagak? Gak berasa, bener gak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gak ada di sini, insya Allah gak ada. Ternyata orang yang lagi ngegosip mulutnya diolesin madu sama iblis. Biar apa? Digosok makin. Nah baru tahu dah tuh. Berarti besok-besok kalau pengen gosip 3 jam 4 jam gak berasa, berarti mulut kita diolesin. Ada yang diolesin madu, ada. Ya Allah, ini jadi pengingat buat kita. Yang satu lagi bawa debu. Buat apa itu debu yang kau bawa-bawa? Oh, ini saya mau peperin. Tahu nih, orang mana nih? Jakarta mana? Tahu peperin? Dipeperin tahu? Nih, dipeperin ke muka anak yatim,
biar orang-orang gak ada yang demen sama anak yatim. Maka bahaya gibah itu sangat banyak. Bukan hanya itu, di dunia kita gak punya teman, di akhirat ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian Damai Indonesiaku bisa menjauhkan kita dan menghilangkan sifat-sifat ghibah yang ada dalam diri kita, karena ghibah bisa menghapus segala dosa dan menghapus segala pahala dan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru kita Ustazah Muawana yang telah menyampaikan di segmen 1 tadi betapa satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, telah ditampakkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dampak bagi orang yang menggibah ketika memuntahkan isi perutnya, terdapatlah darah dan juga daging segar. Nauzubillah summa nauzubillah ketika itu ada dalam diri kita. Nah, lantas dampak buruk apa lagi yang terjadi pada diri dan juga orang lain ketika kita bergosip atau bergibah? Insya Allah akan disampaikan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustadz Roni Fajar. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan bapak-bapak, ibu dan juga pemirsa sahabat Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, amin, keberkahan, amin, dan juga kelapangan dalam segala halnya. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, perlindungan dan juga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustazah Muawana tentang dampak daripada ghibah ataupun gosip. Masya Allah, begitu berat. Ya. Begitu berat. Ternyata gosip ataupun ghibah ini, tahu nggak definisi daripada ghibah? Ya, tahu ya, Bapak, Ibu? Dalam sebuah hadis sahih, ya, bahwa yang namanya ghibah itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kita menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita. Gitu kan. Sampai hal tersebut kalau memang terbukti ada, itu namanya apa kata Rasulullah? Faqadiqtatahu. Itu adalah apa? Telah menggibahkan. Tapi kalau hal yang buruk tidak ada pada saudara kita dan kita menyampaikan bukan hanya ke saudara dekat, bahkan ke saudara jauh tentang saudara kita ini, maka itu adalah termasuk buhtan. Faqad bahattahu. Wah, ini bukan biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain Sunan Abi Daud dikatakan, ya, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, lamma urija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, famarartu bi, kata Allah, ya, famarartu bi, Allah, apa katanya? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Lahum adfarun min nuhas yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Ya, ketika itu ya, Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, dan 3. Rasulullah SAW melihat ya, ada sekelompok orang, lahum adfarun min nuhas, punya kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Allah.
Sampai apa? Digaruk, dicabik-cabik muka dan apa dan dadanya. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Jibril. Ya Jibril, siapa mereka? Siapa mereka ya Jibril? Hum unasun ya'kuluna luhumun nas. Mereka yang terbiasa memakan Allah apa? Bangkai dari saudaranya, menggunjing. Kemudian apa? Wa yaqa'una fi hurmatihim, menjelekkan, meremehkan, bahkan menghancurkan harga diri saudaranya. Na'udzubillah, kita berlindung dari hal yang seperti ini. Dan hal tersebut apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Hal tersebut pernah terjadi, bahkan ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih disampaikan bahwa ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Safiyah, salah satu istri Rasulullah. Kemudian kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah, innaha kada wa kada. Dia itu seperti ini. Kemudian ada perawi lain mengatakan bahwa innaha qasirah. Qasirah apa Bapak? Ibu ada yang tahu qasirah? Fisiknya pendek katanya. Pendek. Allah, Sayyidah Aisyah sempat mengatakan hal seperti itu di depan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah yang bijak, tenang, cool, kalem, beliau tidak langsung marah, tidak, tenang. Ya Humairah, panggilan aslinya. Kalau Bapak manggil ibu apa biasanya Pak? Humairah atau apa? Ya. Oh baru. Oh sebut nama, siap. Rasulullah walaupun dalam keadaan untuk menegaskan bahwa itu salah, Rasulullah dalam keadaan tenang. Ya Humairah, laqad qulti kalimah. Allah, lihat. Laqad qulti kalimah. Kalimah, hanya satu kata saja yang disebutkan, yaitu qasirah, pendek. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzizat fi ma'il bahr lamazazathu. Allah. Kalau satu kalimat ini dimasukkan ke air laut yang Masya Allah luasnya seluas mata memandang, apa? Lamazazathu, akan menjadikan air laut itu apa? Kotor, tercemar. Karena apa? Satu kalimat. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita berbicara mohon maaf yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Saring dulu sebelum apa? Sharing. Tata dulu sebelum berbicara. Itu kan. Karena ada pepatah bilang, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata bisa menembus ribuan, bahkan apa? Puluhan juta jiwa. Allah, hati-hati, hati-hati. Bapak, Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV Fan dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya, dalam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hebat, yang kuat, yang sejati, yang best adalah muslim yang mana orang lain yang di sekitarnya selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Di sini ya, hati-hati. Kita sebagai umat muslim harus bersatu padu. Semakin kita kuat ikatan kita, ya, maka di situ akan muncul sifat apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Ketika sudah saling tolong menolong, maka akan muncul apa? Takaful, saling apa? Menopang dan saling melengkapi. Ketika sudah saling ta'awun, saling takaful, maka insya Allah akan terwujud apa? Saling tarahum. 3T, ta'awun, takaful, tarahum. Dan kuncinya adalah jauhkan gosip, jauhkan menggunjing saudara kita, jauhkan dari tidak menghormati saudara kita. Ya, jangan sampai kelak naudzubillah tsumma naudzubillah di akhirat kelak kita termasuk hamba Allah yang muflis. Ya, yang muflis. Siapa itu yang muflis? Ada Bapak, Ibu yang tahu? Al-muflis kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumal qiyamah
wa alaihi shalah, siyam wa zakat, ya. Wa ya'ti, ya, wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, ya. Fa ukhidha min hasanati, ya. Lihadza wa lihadza. Jadi jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang muflis. Siapa hamba Allah yang muflis? Mereka yang diambil pahalanya dikarenakan sering ngegosip di antara sesamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sebagaimana yang paling disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Roni Fajar. Ketika kita terjebak dalam suatu hal, kegiatan atau aktivitas gosip, seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, digosok makin sip. Bahkan jangan salah, hati-hati ketika kita sudah nyaman dengan itu, jangan-jangan kita termasuk yang mulut kita atau lisan kita diolesi madu ya Ustazah ya, oleh iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, kami akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah. Dipersiapkan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema yang menarik ini, yaitu gosip atau ghibah akan menghapus pahala. Nah nanti kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Roni Fajar sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih siap? Masih sehat? Masih kuat? Sudah pada makan siang belum? Masya Allah. Nanti kita sama-sama makan siang ya. Amin. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah tunai, ya, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, dipotong pajak. Oke, siap. Ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu dampak buruk ghibah. Silakan kakak. Ya, namanya siapa kakak? Nama saya Cassandra dari Jakarta. Jawabannya merusak hubungan persaudaraan. Ya. Betul? Ya, betul kakak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Alhamdulillah sudah dijawab ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al Husna, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam Damai Indonesiaku kali ini kita mengangkat tema berkaitan dengan ghibah atau gosip digosok makin sip. Jangan-jangan, hati-hati, jangan-jangan tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, kita termasuk orang yang tidak sadar bibir kita diolesin madu nih sama si iblis. Emang dasar nih iblis ya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema menarik ini. Nah nanti guru-guru Ustazah Muawana dan juga Ustadz Roni boleh nanti sambil turun untuk menjawabnya ya Ustazah ya. Kami persilakan kepada Ibu Mariama. Boleh berdiri Ibu Mariama untuk mengajukan pertanyaan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu gosip. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya Mamah Mariamah, berasal dari Majelis Taklim Masjid Ar-Rahmah, Rawabadak Utara. Pertanyaan saya, bagaimana sikap yang benar ketika ada orang yang datang membawa omongan buruk tentang teman kita? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mariamah, bagaimana sikap kita ketika ada seseorang datang kepada kita
membawa omongan buruk kepada teman kita, begitu ya. Apakah kita membela atau justru ngompor-ngomporin, nambah-nambahin? Ustazah Muawan silakan, boleh sambil menjawabnya, sambil bersama jamaah Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan kayaknya mewakili semua ibu-ibu. Kadang kita udah belajar di majelis taklim, kata guru kita jangan gibah, jangan gosip, betul. Tapi tiba-tiba ada teman kita ngebawa berita. Kalau beritanya yang dibawa suaranya makin kecil, berarti beritanya makin bener. Makin apa? Tahu gak? Kalau udah tahu gak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kalau umpama kata kita udah menahan diri kita untuk gak gosip, untuk gak gibah, tapi teman kita bawa berita itu. Tugas kita satu, dakwah. Dakwah itu artinya ngajak. Ngajak itu gak harus pegang mic, gak harus di depan, tapi sedikit-sedikit kita nasehatin teman kita. Dalam satu kitab dikatakan lisanul barokah arba'ah. Lisan biar barokah itu maka lakuin 4 hal. Yang pertama, likas roti zikri, banyakin mulut kita dengan berzikir pada Allah. Yang kedua, likas roti tilawatil Quran, banyak-banyakin baca Al-Quran. Minimal sehari sejuz. Kalau nggak bisa sehari sejuz, minimal surah-surah munjiat. Apa aja surah munjiat? Ada Yasin, ya, ada Al-Waqiah, ada Al-Muluk. Apalagi nih, yang ketiga likasrotin nasihah. Mulut kita banyak-banyakin nasehatin teman kita. Kadang kalau orang yang hatinya lurus, orang yang hatinya adem, kita ajak insya Allah ngikut. Tugas kita ngajak, udah biarin aja, lu gua biarin. Kadang gini guru saya ngajarin, kalau kita datang ke rumah teman kita, itu pura-pura budek, pura-pura buta, Bu. Kalau habis main pura-pura budek, pura-pura buta. Nih habis main kemana nih? Habis main ke tetangga. Kenapa begitu? Khawatir habis main bukannya dapat berkah umur, berkah rezeki, yang ada dapat dosa. Kenapa? Pulang dari rumah teman, pulang dari rumah keluarga, kita intip, ya Allah rumahnya gede banget. Habis itu pulang ke rumah laki kita ambek-ambekan, Bang. Ya Allah, dia mah nikah 5 tahun, rumahnya gede banget lah kita. Nikah udah 20 tahun, rumah kagak gede-gede. Nah, ngambek. Udah gitu kita lihat, ya Allah Bang, itu namanya gosip apa bukan? Gosip juga. Maka pulang dari manapun, dah tutup kuping, tutup mata. Biar apa? Enggak mau tahu deh urusan orang lain, urusin diri kita dulu. Ini kadang orang kalau ngegosip ini kan kita mikirin orang lain mulu. Ibadah orang kita liatin, pekerjaan orang kita liatin. Padahal Rasul SAW udah ingetin, udah nasehatin kita. Apa kata Rasulullah? Yuk hitung-hitung amalmu qabla an tuhasibu. Hitunglah amalmu, hitunglah ibadahmu sebelum kamu besok dihitung sama Allah Subhanahu. Mendingan ngitung diri kita daripada ngitungin orang lain. Ini kita kan sibuk ngitungin orang lain. Makanya di dalam kitab, salah satu kitab itu dikatakan kenapa orang itu bisa gibah. Orang itu bisa gibah satu karena punya waktu luang. Ini waktu luangnya nggak dipakai buat yang baik-baik. Akhirnya kalau ngomongin orang jadi enak, betul apa enggak? Orang bisa gibah karena apa lagi? Hasad. Hasad apa? Enggak demen ngelihat orang lain seneng. Namanya SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makanya pulang dari rumah tetangga kalau punya SMS, la ilaha illallah, hatinya udah hasud. Orang-orang kagak boleh girang, orang-orang gak boleh dapat nikmat, kita doang yang kudu dapat. Nah itu bisa jadi bahan gibahan. Orang bisa gibah lagi karena apa? Sombong. Nih,
Kita hidup di dunia jangan banyak. Allah kan katakan wala tamshi fil ardi maraha. Apa adalah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an? Janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Dunia punya Allah, akhirat punya Allah, rezeki yang ngatur Allah, sehat yang bagi Allah, lapang yang ngasih Allah, sempit yang bagi Allah. Apa yang harus kita sombongin? Nih kalau orang sombong pengennya ngegosip. Kenapa pengennya ngegosip? Pengennya orang ngeliat kalau kita berhasil. Betul apa enggak? Jadi kalau besok ada teman kita, besti kita bawa berita gibah, satu, dakwahin, nasehatin, ya, itu tugas kita. Adapun dia nggak mau ngikut, bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah mengajak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru kita Ustazah Muawana telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Memang potensi-potensi gibah ini memang harus kita waspadai, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, setelah kita silaturahim ke rumah orang atau rumah tetangga, tutup mata, tutup mulut sehingga tidak ada gibah-gibah atau gosip-gosip yang berpotensi. Nah, kami persilakan kepada Bapak Yusuf. Boleh berdiri Pak Yusuf, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Roni Fajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Jakarta Utara. Kebetulan ini pengalaman pribadi Pak Ustadz. Jujur nih ya berarti. Jujur. Ya. Sering ngongkong-ngongkong lah ya bapak-bapak gitu. Iya. Bapak-bapak juga suka ngegosip ya. Suka gosip dikit. Kebetulan kita tuh suka ngegibahi orang lah ya dengan tidak sengaja. Dan dapat kabar gitu Pak Ustadz. Orang itu udah meninggal. Innalillahi. Nah, gimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang sudah digibahi sama kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Pak Yusuf yang mengaku. Teman-temannya tadi ada yang ngaku juga nggak? Ini udah meninggal masalahnya nih. Silakan Ustaz Roni. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya yang sangat-sangat bagus Kiai, Bapak Yusuf. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan juga jamaah di sini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian selanjutnya sampai ila akhiril ayat Allah berfirman, Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Kita sebagai manusia pastinya tidak pernah terlepas dari yang namanya al-khata wan nisyan, kesalahan dan juga lupa. Ya. Bisa jadi mungkin kesalahan kita ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Ya. Salah satu hal di sini disampaikan dalam Al-Hujurat agar kita menjadi hamba Allah naik kelas, naik level itu adalah dengan apa? Satu, jauhkan dari apa? Suuzon. Berarti ganti dengan apa? Husnuzon. Yang kedua, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Berarti apa? Tutup aib saudara kita dan forgive. Forgive. Maafkan, ya, tutup aib saudara kita dan maafkan, ya. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kita bergosip, menggosip, menggunjingkan, meremehkan apa orang lain. Kuncinya adalah, lawannya adalah apa? Kita harus menjaga lisan dan juga apa? Tulisan. Jangan sampai kita maaf. Termasuk hamba Allah yang julid, nyinyir, baper. Disingkat apa? Juniper. Ya. Julid, nyinyir, baper. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang dicatat sebagai apa? Juniper. Ya. Nah, kalau sudah hal tersebut terjadi dan mohon maaf, orang tersebut sudah wafat, ya, maka kalau memang masih ada, kita sebaiknya memang minta maaf selama hal tersebut ada keamanan untuk diantara kita, tidak terputus tali silaturahim. Tapi kalau sudah wafat, innallaha tawwabur
Rahim. Kita beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Kemudian apa? Sedekah. Karena itu semua apa? Yukafiru apa? Menghapuskan, menggugurkan segala dosa-dosa kita. Ingat, al-Islam dinun yusrun. Islam itu adalah agama yang memudahkan, tidak mempersulit. Dan dalam Islam selalu ada apa? Al-hallu, solusi untuk kehidupan kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Roni Fajar telah memberikan jawaban kepada Pak Yusuf. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustadz Fahmi Salim akan memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya kita menghindari dari hal-hal yang dikatakan gibah atau gosip. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al Husna, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah, akhir bulan. Tapi walaupun begitu kita tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Guru-guru kita yang tadi sudah menyapa, ada Ustadz Roni, ada Ustazah Muawanah, Masya Allah. Mohon maaf saya nggak bisa mengikuti dari awal, saya baru datang dari Kupang. Makanya pakai selendang dari Kupang. Alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahaya ghibah. Ghibah ini tadi sudah dijelaskan begitu banyak bahayanya, madorotnya bagi kita. Orang muslim, orang mukmin yang baik, dia harus selamat dari bara bahaya. Dia harus mencari sebanyak-banyaknya manfaat, mencari sebanyak-banyaknya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ghibah ini yang bikin netizen se-Indonesia nggak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin Tumblr. Betul? Ketawa. Untung saya nggak ketinggalan di pesawat. Woi, teriakannya jangan paling gede. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, nggak usah kita gibahin orang. Udah biarin aja, mau ketinggalan kereta kek, mau ketinggalan mobil kek, mau ketinggalan air apa segala macam, biarin aja udah. Nggak usah kita kepoin. Saya kalau nggak lihat yang begitu-begituan akhirnya ya kita jadi tertarik tuh mengikuti yang begitu-begitu, betul? Masya Allah, maka gantilah gibah itu dengan apa? Dengan upaya kita untuk apa? Senantiasa meningkatkan ladang amal pahala. Kalau gibah itu kan menggerus amal pahala, betul? Gibah itu mendatangkan dosa dan apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Maka mukmin yang baik harus mengganti itu semua dengan apa? Kebajikan-kebajikan. Ingat yang pertama, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia hanya berkata-kata yang baik atau diam. Ya, biarin orang mau ngomongin apa, biarin orang mau sibuk bicarakan masalah apa, ya kita mah udah berkata-kata yang baik aja. Apa kata-kata yang baik kalau orang banyak ngomongin kita, banyak ngomongin bicara tentang satu masalah,
udah kita mah banyakin doa. Doa kepada Allah supaya kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa kepada Allah mudah-mudahan yang dapat masalah semuanya dapat keluar dari masalah dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Banyakin doa aja udah. Atau diam, gak usah komentar macem-macem. Komentar zaman sekarang pedes minta ampun. Betul? Betul. Maka itu kita harus jaga lisan. Dan kita harus merasa yang kedua, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap apa yang kita ucapkan itu semua ada yang mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar satu ucapan yang keluar dari lisan kita, yang terbersit dalam pikiran kita, kemudian kita tulis, kita kemudian apa? Ungkapkan, atau kita nyatakan dengan lisan. Dikit-dikit zaman sekarang netizen maunya apa? Komentar langsung apa? Bikin rekaman. Halo guys, sekarang lagi masalah rame nih, masalah HP itu botol ketinggalan guys. Emang begitu hanu. Gak boleh yang begitu-begitu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab semua itu akan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi malaikat yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan dan setiap ucapan kita. Oi, Assalamualaikum. Maka itu kita harus jadi hamba Allah yang senantiasa apa? Mawas diri. Jangan suka ngitung-ngitung aib orang. Lebih baik kita sibuk untuk menghitung aib diri kita sendiri. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Wallahu basirun bima ta'malun. Allah itu maha melihat atas segala apa yang kalian perbuat. Insya Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus apa? Kita harus ganti gibah itu dengan zikir. Kira-kira manfaat mana antara gibah dengan zikir? Manfaat mana antara gibah dengan zikir? Benar apa benar? Tapi kenapa yang zikir itu lebih sedikit daripada yang gibah? Kayaknya lebih enak gitu ya gibah itu. Seneng gitu ngomongin orang. Ya, padahal mah banyak dosanya, banyak madorotnya, banyak bahayanya lisan kita ini. Maka daripada kita membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain dengan ucapan dan tindak tanduk kita, maka lebih baik kita ganti dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ghibah itu enggak bikin hati kita tenang. Mungkin bikin nafsu dan syahwat kita puas. Puas ngomongin orang, puas. Balas dendam kita. Ya. Biasanya begitu, sama tetangga, sama kenalan. Kalau ada salah dikit, wah bersyukur dia. Wah gua demen nih. Nah jatuh juga nih orang, kan begitu ya. Udah sekalian kita jejekin rame-rame ke bawah, ya kan. Nah ini nggak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus senantiasa ingat bahwa zikir itu lebih baik bagi kita. Mari kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, tangan kita untuk menulis kebaikan, tindakan kita semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Insya Allah negeri bangsa kita akan aman, rumah tangga kita akan tenang dan damai, dan ikatan persaudaraan kita akan semakin kuat dan kokoh manakala kita ganti ghibah, gosip dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Insya
Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah melengkapi tausiah di siang hari ini. Memang susah zaman sekarang ya, kalau mulutnya diem, lisannya diem, tapi jarinya ini nih yang sekarang nggak bisa diem untuk bergibah melalui media sosial kita. Nah, di segmen berikut pemirsa kami akan buka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar kami di Instagram kami @damai_indonesia @damai_indonesia_TV1 dan kami akan bacakan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita yaitu gibah menghapus pahala. Nah, saya akan bacakan satu persatu atau sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_TV1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama RV Sadef yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap budaya cancel culture yang sering terjadi di media sosial? Apakah ini bentuk modern dari gibah dan fitnah? Ini bahasa Gen Z nih. Silakan Ustadz Fahmi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kita nanya tentang cancel culture ini gibah atau bukan. Jadi kalau ada seseorang atau kelompok masyarakat ya, itu kemudian diberikan hukuman atau sanksi sosial, dikucilkan, diboikot, misalnya dia punya toko online atau offline, ya ada dikasih peringatan, warning, lu jangan beli di situ. Alasannya kenapa? Ini orang atau kelompok ini melanggar etika, melanggar norma, nilai-nilai dan lain sebagainya. Kalau memang itu berdasarkan data dan bukti valid yang tidak terbantahkan, ya di satu sisi itu bisa menjadi nilai edukasi. Kita memberikan nilai-nilai pendidikan, memberikan sanksi kepada orang yang salah itu benar, tepat. Ya. Kayak kita memboikot produk-produk Zionis, boikot produk-produk yang terafiliasi dengan aliran uang atau investasi dari kelompok Zionis atau yang pro-Zionis. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, ya boikot itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Sebagai apa? Bentuk keberpihakan kita umat Islam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus berdasarkan data yang valid. Nah, apa yang terjadi di lingkungan di media sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari, nah kadang-kadang ini juga sering terjadi. Ada artis, public figure melakukan tindakan yang tidak senonoh, tidak beretika, atau nyakitin keluarganya, ninggalin istrinya tanpa sebab. Lalu kemudian masyarakat pendukung atau fans ya yang ngefans sama dia memboikot orang ini misalnya. Ya, itu sah-sah saja. Tapi untuk menjadi apa? Ibroh, pelajaran. Jangan kita perbesar, nanti khawatirnya kalau itu ya sekedar letupan luapan emosi saja, bisa jadi ini akan nyamber ke masalah-masalah yang menyangkut masalah pribadi seseorang. Ya. Sebab biasanya dalam dunia media sosial, apalagi generasi zaman sekarang, ini enggak cukup satu masalah diumbar, satu fokus itu, tapi dia bisa mengumbar masalah-masalah yang lain. Nah ini yang kita enggak boleh. Fokus kepada masalahnya, jangan kemudian kita cari-cari aib kesalahan orang itu di luar apa yang kita ketahui dengan data yang valid. Paham? Baik Ustadz Fahmi Salim. Artinya apalagi ketika sudah diambil atau ditindaklanjuti oleh ranah hukum, ya sudah, kita tidak perlu perlebar lagi atau dibikin meme ini, meme itu. Betul. Seperti kasus Tumblr ya.
Situ lagi. Situ lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Misalim atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan atas nama Boim Fahreza yang akan dijawab oleh Ustadz Roni Fajar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana tanggapannya kalau kita mempunyai tetangga yang suka menjelek-jelekan, bahkan memfitnah orang lain dan tetangga sendiri? Apakah kita boleh menjauhkan orang tersebut agar kita tidak mengikuti atau mendengar omongan mereka? Tetapi kan di dalam Islam kita bermarahan atau bermusuhan lebih dari 3 hari saja itu berdosa. Lalu bagaimana tanggapannya Ustadz? Apakah boleh saya menjauh dari mereka? Silakan Ustadz Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, tentang bagaimana mungkin ada dari tetangga kita ya, jangan sampai ya, yang istilahnya bergibah atau bergosip ya dengan kawan-kawannya ya. Nah, seperti ini ada dalam athar dari Umar ibn Khattab, bahwasanya ketika itu ya radhiyallahu an yaitu berkumpul dengan sahabat yang lain ya. Kemudian tiba-tiba mohon maaf, ucapannya ataupun ungkapan dari sebagian sahabat lebih menjurus kepada ghibah kayak gitu kan, lebih menjurus kepada ghibah, dan akhirnya Sayyidina Umar meninggalkan kelompok ataupun sahabat dan teman-temannya di situ. Artinya di sini kalau memang kita sanggup ya, dalam artian untuk amar ma'ruf nahi munkar, dalam artian berdakwah untuk hey tolong hal ini ghibah jangan sampai terus menerus, apalagi berkaitan dengan hal fisik seperti itu kan, menjelekan orang dan sebagainya. Kalau memang kita mampu silahkan dirubah, dinasehati ya. Tapi kalau memang mohon maaf ya tidak bisa dan tidak mampu, sebaiknya kita apa? Menghindar. Ya, itu lebih aman dan lebih safety untuk kita untuk bisa menjaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Roni atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Naya Ghaliza. Ustazah Muawana yang akan menjawabnya Ustazah ya. Izin bertanya, apakah membicarakan kesalahan seseorang yang viral di media sosial ini termasuk gosip padahal sudah menjadi konsumsi publik? Ustazah Muawana silakan. Baik, kalau membicarakan kesalahan orang yang emang itu ceritanya valid. Nah, ini tadi di awal mukaddimah Ustadz Roni sudah menyampaikan mengenai seorang sahabat dan juga baginda Rasul SAW. Kata Rasul, kalian tahu gak sih apa itu ghibah? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Itu sahabat punya etika. Sebenarnya sahabat tahu ghibah itu artinya apa, tapi mendahulukan adab. Makanya sahabat bilang Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka kata Rasul SAW, ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, dan kalau orang lain tahu dia nggak suka. Kalau orang lain tahu dia nggak demen, gak enak didengar sama telinganya. Lantas sahabat nanya lagi, ya Rasul gimana tanggapanmu kalau umpama yang kita ceritakan itu memang relate, asli, emang adanya begitu, kita ngomong sesuai dengan fakta. Nih ibu-ibu kan suka nanya begitu, Ustadz saya kan ngomongin orang emang bener begitu dia orangnya. Tapi kata Rasul SAW apa? Kalau emang omongannya itu relate, benar adanya sama orang yang kita gibahin atau kita omongin, maka kamu sedang menggibahi. Tapi kalau nggak ada di dalam orang itu yang kita lagi omongin, maka kamu lagi berdosa. Nah, dua-duanya ini gibah, dusta, termasuk perkara dosa. Bahkan kata Nabi SAW, puasa itu benteng yang nggak akan roboh, dan bisa roboh karena 2 hal. Apa yang bisa merobohkan benteng puasa? Al-kidbu wal ghibah. Bohong ama ngomongin orang. Jadi kalau ngomongin orang itu emang paling enak banget, tapi ingat diri kita juga banyak diomongin sama orang lain. Ya. Kita kadang ngomongin kekurangan orang, ingat kekurangan kita juga lagi diomongin sama orang lain. Bahkan dosa ghibah itu lebih besar daripada zina.
Kenapa? Pernah dikatakan oleh Rasul SAW, al-ghibah asyaddu minaz zina. Gibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Karena kalau orang yang berzina, yazni tsumma yatub fatubu alaihi. Orang kalau dia berzina, dia bertobat, tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang gibah, belum diampunin dulu dosanya sama Allah sebelum dia minta redho sama orang yang kita udah omongin tadi. Makanya kalau hari ini abis ngomongin orang, kira-kira besok pagi ke rumah dia, kita bilang, "Po, maafin saya ya, tadi malam saya omongin." Enak apa enggak begitu? Gak enak, kayaknya malu, takut, bener apa enggak? Maka kalau enggak enak nyamperin ke rumah saudara kita, teman kita, abis kita gibahin, yuk sama-sama hilangin, kurangin, bahkan hilangkan semua sifat-sifat gibah itu. Ingat, diri kita banyak kurang, kurang kita juga lagi diomongin orang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Zamawan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan satu lagi pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustaz Fahmi Salim atas nama Cip Cip. Nah, ini aneh-aneh nih pertanyaan nama netizen nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, dalam pandangan agama, ini bagaimana proses gosip atau gibah dapat menghapus pahala amal kebaikan seseorang? Apakah benar pahala bisa berpindah kepada orang yang digosipkan? Silakan Ustaz Fahmi. Baik, terima kasih. Al-Quran menyatakan dengan tegas, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu itu menggibah orang lain. Sebagian kamu jangan sampai menggibah sebagian yang lain. Kita ini ibarat satu tubuh. Mengomongkan, menggibah orang lain, mencari aib orang lain, itu ibarat kita sedang mengorek aib diri kita sendiri. Kalau kita melukai hati orang lain, maka ibaratnya itu sama dengan kita melukai anggota tubuh kita sendiri. Makanya diumpamakan di situ dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Mau enggak kalian, salah satu di antara kalian, apakah mau kalian itu memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, kalian pasti enggak mau. Makan daging bangkai orang itu kita enggak suka. Bangkai binatang yang halal saja kita wajib menjauhi karena itu barang haram. Apalagi bangkainya manusia. Apalagi bangkainya manusia itu adalah saudara kita, sesama muslim dan mukmin. Maka itu Nabi SAW menyatakan apa? Ya, nanti ketika Nabi itu pernah bertanya, siapa orang yang bangkrut di antara kita ini? Ya, jawabannya kan macam-macam. Bangkrut itu orang nggak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya tabungan, jatuh PHK, ketimpa tangga, udah habis. Tapi kata Nabi, orang muflis, orang bangkrut itu siapa? Orang yang suka mukul orang, orang yang nyakitin hati orang, orang yang menuduh memfitnah orang lain. Nah, ini jangan-jangan masuk bagian ghibah itu, kita khawatir dia masuk ke dalam bagian kita menyakiti hati orang, kita mendustakan orang lain, kita menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka Nabi SAW mengatakan bagaimana? Orang ini walaupun dia datang hari kiamat bawa pahala sholat, bawa zakatnya, bawa puasanya, bawa hajinya, tapi nanti ini semua akan hapus, hilang, habis dipindahkan kepada orang yang kita sakiti. Na'udzubillah. Orang yang merugi, orang yang bangkrut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Roni, Ustaz Zamawan atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat ataupun lingkungan gosip ataupun ghibah. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan bermuhasabah bersama-sama dan juga akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Fahmi Salim. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim. Dan mewakili kru yang bertugas akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, waktunya kita senantiasa bermuhasabah kepada Allah. Muhasabah mengingat kekurangan-kekurangan dan aib diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Adab kita ketika kita hendak mengakhiri majelis, dulu ulama kita, salafus saleh kita senantiasa apa? Mereka membaca surat wal asri, bukan karena tanpa sebab. Justru dengan wal asri ini kita diingatkan pentingnya kita muhasabah, menjaga diri, mengukur diri, menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan, apakah untuk beribadah, apakah untuk berzikir, apakah untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat yang mendatangkan pahala dan kebaikan buat kita, atau malah kita justru habiskan waktu kita ini dalam kubangan dosa-dosa dan maksiat. Mari kita senantiasa bermuhasabah, karena manusia, kata Allah, semuanya berada dalam kerugian kecuali 4 golongan manusia yang akan selamat. Mereka yang beriman, yaitu mengenal Allah, mengenal kebenaran. Mari kita gunakan waktu dan kehidupan kita untuk mengenal Allah. Yang kedua, ketika kita mengamalkan yang hak, yaitu wa'amilus salihat. Ayo kita gunakan hidup kita. Daripada kita sibuk ngomongin orang, kita sibuk menyakiti orang, mencari, mengorek-ngorek aib orang, maka mari kita sibuk untuk mengamalkan amal yang soleh, insya. Yang ketiga yaitu dengan cara apa? Mengajarkan yang hak, menyebarluaskan yang hak, menyebarluaskan ajaran-ajaran yang benar, sehingga kita mendapatkan pahala di setiap langkah dan tindakan orang yang kita berikan petunjuk kepada mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah ketika kita mau bersabar di atas kebenaran, saling nasihat menasehati, saling kita menahan dan menjaga diri kita agar kita terjauh dari sifat-sifat tercela, dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita, seperti penyakit ghibah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al lana lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan lupa kita doakan untuk saudara kita umat Islam yang tertindas di Gaza, Palestina. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Masjidil Aqsa, berikanlah keselamatan kepada saudara kami yang masih hidup di Gaza, Palestina. Ya Allah, kembalikanlah apa yang hilang dari mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.